gereja itu, bagaimana sikap orang gereja harusnya memandang orang yang bercerai? Ya biasa aja. Sebelum kamu mau menilai orang lain buruk, nilai dululah dirimu sendiri. Kamu buruk atau tidak? Sebelum kamu menilai orang lain, menghakimi orang lain, lihat dulu dirimu sendiri. Apakah orang yang bercerai, apakah dosa perceraian orang lain bisa membuatmu lebih layak daripada mereka? Tidak akan pernah bisa. Semua orang punya dosa, semua orang punya masa lalu, tapi selama ia memutuskan untuk kembali kepada Kristus, hidup dalam perjuangannya demi imannya kepada Kristus, dia adalah orang yang diselamatkan. Jadi kita tidak punya hak untuk menilai rendah orang lain, itu tidak boleh. Jadi orang bercerai, ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Ya doakan mereka agar bisa kembali rujuk kalau cerai hidup. Kalau cerai mati boleh kawin lagi. Kalau cerai hidup nggak boleh kawin lagi. Tetap sendiri atau berdamai dengan mantan atau mantan suami atau istrinya. Gitu. Ya. Terima kasih Bang Eliamiron yang sudah memberikan pencerahan. Oke Pak, kita lanjut ya. Silakan Regar. Halo? Ya, silakan mau tanya apa? Sebenarnya saya tidak punya pertanyaan, Kak. Cuman asik aja tadi nonton kemudian nge-give. Tapi saya kemudian ingat satu hal, Kak. Dan kalau kami di jemaat itu, sebenarnya kita paham kalau kita mau belajar tentang Allah Tritunggal. Tapi yang saya mau kira-kira apa yang penjelasan yang sederhana yang semua jemaat bisa jangkau, bisa pahami kalau kita berbicara tentang konsep Tritunggal, karena kan kita selalu berhadapkan dengan pertanyaan kenapa orang Kristen 3 Tuhannya gitu. Nah, apa kira-kira jawaban yang simpel yang semua bisa ditangkap dengan sederhana, Kak? Mungkin itu. Ya. Yang perlu diketahui oleh semua orang dan yang harus kita beritakan itu adalah bahwa Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara tentang bagaimana sih Allah kami yang satu itu. Baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, artinya baik sebelum Kristus datang ke dunia dan setelah ia datang ke dunia, Alkitab dengan konsisten mengatakan bahwa Allah itu esa. Dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, begitu. Allah itu esa. Perjanjian baru juga Tuhan Yesus mengatakan Allah itu esa. Ya, tetapi kalau Allah itu esa, lalu bagaimana dengan Tritunggal? Tritunggal itu adalah istilah yang menjembatani kita untuk bisa mengerti seperti apa dan bagaimana Allah kita yang satu tadi. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dan berikutnya dikatakan Allah kita yang esa itu adalah Bapa. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Nah, kemudian Sang Bapa yang adalah Allah ini, di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Nah, selain memiliki firman, dia juga memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Bapa, firmannya yang adalah Yesus, rohnya yang adalah Roh Kudus, itulah Tritunggal. Maka kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman Allah yang adalah Yesus pastilah Allah, dan rohnya Allah yang adalah Roh Kudus pastilah Allah, tapi tidak ada 3 Allah. Sama seperti saya manusia yang satu. Saya punya tubuh, saya punya firman, saya punya roh. Saya punya 3 realita. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 Elia dan hanya ada 1 manusia.
Jadi Tritunggal itu berbicara tentang realita konkret yang ada di dalam diri Allah itu. Ada Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa yang adalah Roh Kudus. Tritunggal itu sumbernya dari mana? Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 3. 1, 2, 3 itu adalah Tritunggal, ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada Allah di sana. Allah di situ siapa? Bapa. Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita meliputi samudera raya, roh Allah melayang-layang. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Roh Kudus. Ayub 33 ayat 4. Lalu ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti ada firman Allah yang menjadikan terang. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti Allah, berfirmanlah Allah jadilah terang, maka terang pun jadi. Artinya Allah menjadikan terang dengan firman-Nya. Jadi Allah, rohnya Allah, firman-Nya Allah, itulah Tritunggal itu. Nah, Yesus itu adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapa, firman-Nya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Dan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, mengapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah dan Allah itu sendiri. Dan misalnya, saya berkata-kata dengan kamu, firman saya bukan? Nah, Yesus yang adalah firman Allah, Allah atau bukan? Pasti Allah. Gitu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Barang siapa menolak aku, ia menolak Bapa. Barang siapa menerima aku, ia menerima Bapa. Kalau kamu menolak perkataanku yang adalah firmanku, berarti kamu tolak aku, bukan? Maka kalau kita menolak Yesus yang adalah firman Allah, berarti kita menolak Allah. Maka kita harus menerima Yesus agar kita menerima Allah. Karena Yesuslah firman yang menyatakan siapa Allah itu. Jadi ketika Yesus mengatakan baptiskanlah dirimu, Yesus mengatakan kasihilah sesamamu dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan itu agar kita diterima oleh Bapa. Karena Yesus adalah imam besar agung kita. Nah, kan ditanya, ya Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah yang esa tadi. Realita. Ya, Bapa di sana bukan Allahnya orang Islam, bukan. Jangan berharap itu sama. Itu berbeda. Karena orang Islam tidak pernah menyebut Allahnya sebagai Bapa. Mereka menyebut namanya saja. Ya, jadi Allah dalam iman kita, Bapa dalam iman kita bukan Allahnya orang Islam. Itu beda. Ya, jadi yang di bawah jangan sama-samakan, ya. Jadi itulah Tritunggal itu. Jadi Tritunggal berbicara tentang kebagaimanaan Allah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah ini, Sang Bapa ini mengutus firman-Nya ke dunia menjadi manusia. Kalau mereka percaya firman Allah jadi buku, kita percaya firman Allah menjadi manusia. Mereka bingung. Firman Allah kok jadi manusia? Tanyakan ke mereka, kok kamu percaya firman Allah jadi buku? Gitu. Ya. Oke? Keren Kak, terima kasih banyak. Ya, semoga dipahami ya. Saya berharap Anda paham. Ya, kita lanjut ya. Jadi jangan sama-samakan Allah kita dengan Allah mereka ya. Beda dalam segala hal, dari aspek kemuliaannya, keagungan, kemasyuran, karyanya, hakikatnya, dirinya sendiri juga itu beda, tidak pernah sama ya. Jadi kita tidak mengenal Allahnya mereka, dan mereka pun tidak mengenal Bapanya kita. Kalau mereka mau mengenal Bapanya kita, mereka harus mengenal firman-Nya dulu. Kalau mereka kenal Tuhan mereka melalui kitab suci mereka yang adalah firman menjadi buku, maka kita juga hanya bisa mengenal Allah kita melalui firman-Nya yang jadi manusia itu. Ya, jadi kalau mereka menolak Yesus, jangan harap mereka sedang menyembah Bapa. Mereka sering mengklaim kami sembah Bapa. Tidak, kamu tidak sembah Bapa, karena kamu menolak firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Ya. Kamu bukan menerima, kamu tidak sedang menyembah Bapa. Kamu menyembah Bapa yang kamu buat. Karena kamu menolak Yesus Kristus. Gitu. Oke.
it's me. Halo, it's me. Selamat malam. Halo, it's me. Tidak ada ya, oke. Ya, jadi jangan sama-samakan ya. Kita tidak menyembah Allah yang sama. Allah mereka dengan Allah kita berbeda. Jadi jangan bilang, udah Allah kita sama kok. Enggak, kamu bilang begitu, kamu menghina Allah Tritunggal dengan Allah yang tidak jelas. Allah itu hidup, dia harus memiliki firman dan roh. Kalau Allah tidak memiliki firman dan roh, itu hanya batu. Silakan Pak Pahan. Halo Pak Pahan. Oke deh, kalau begitu. Ya, Allah itu harus memiliki firman dan roh, teman-teman. Dia hidup karena dia punya firman yang bisa mencipta. Dia hidup karena dia punya roh yang bisa menghidupkan. Firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Clear kan? Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup itu. Ya, kalau Allah kami satu botol, ini satu botol. Apakah ini Allah? Allah itu satu nih, sisir saya juga satu. Apakah ini Allah? Kalau masalah satu-satu, banyak yang satu. Ya. Batu-batu yang depan sana pun satu. Tapi apakah dia Allah? Apa yang membuat dia disebut Allah? Kalau dalam iman Kristen, mengapa dia disebut Allah? Karena dia hidup. Dia memiliki firman yang bisa menjadikan apapun. Dia memiliki roh yang bisa menghidupkan apapun. Itulah Allah. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup. Jadi jangan tinggalkan Allah yang hidup demi Allah yang mati. Ya, makanya banyak orang murtad tinggalkan Kristen karena tidak ngerti. Mau aja kamu di framing Tuhanmu tiga. Tidak ada Tuhan tiga. Mereka yang memaksa biar jadi tiga. Kalau iman kita tidak pernah kita menyembah tiga. Semua Alkitab mengatakan Allah esa. Cuma mereka tersandung karena terminologi Trinity. Ya, makanya belajar. Makanya kitab suci berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Kamu nggak mencari, nggak heran kamu akan murtad. Tapi kalau kamu mencari kerajaan Allah, kamu nggak akan murtad. Jadi orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang nggak belajar. Orang-orang yang tidak merendahkan dirinya untuk belajar. Ya. Jadi orang murtad itu sebenarnya harus dikasihani, perlu didoakan. Silakan Margaret, selamat malam. Ya, selamat malam Kak. Aku mau nanya tentang perceraian ya sebenarnya. Yang pertama kan di kitab apa ya, Matius aku lupa. Kan itu ada perceraian kecuali jinah gitu. Berarti sebuah keluarga nih bercerai karena perzinahan. Katakanlah begitu ya Kak. Karena perzinahan nih, yang menceraikan juga pihak yang berzinah gitu. Mungkin dengan tujuan dia pengen bersatu dengan selingkuhannya gitu. Nah di dalam kondisi ini nih, apakah si yang ditinggalkan ini bisa menikah lagi? Tidak. Dikatakan dalam Alkitab dia tidak boleh menikah lagi. Kalau dia bercerai, dalam 1 Korintus 7 lagi, dalam 1 Korintus 7 tadi dikatakan, kalau ia bercerai, janganlah ia menikah lagi. Walaupun dia pihak yang diceraikan gitu, ya, walaupun dia nggak bisa. Oke, tapi mungkin aku melihat mungkin beberapa pendeta gitu, kayak mungkin kakak tahu ya, yang kayak Santang atau apalah itu tuh kan akhirnya dia menikah lagi gitu ya, dia menikah lagi gitu, tapi dia tetap sebagai penginjil nih. Nah itu kira-kira gimana tuh? Apakah itu akan tetap dia bertanggungjawabkan gitu, ataukah ada pengampunan, kasih karunia atau apa gitu? Saya nggak tahu masalah pengampunan dari Tuhan bagaimana, tapi saya nggak akan menghakimi dia. Saya hanya ikut kata Alkitab, kata Rasul Paulus saja. Jadi kalau dikatakan tidak bisa, lalu mereka membuat itu, saya nggak hakimi itu. Biarlah dia berurusan dengan Allah. Yang memberi pengampunan hanyalah Kristus. Jadi Kristus yang tahu hatinya, Kristus yang tahu hidupnya, Kristus yang tahu motivasi dan latar belakangnya dia. Saya tidak tahu, jadi saya tidak mau menghakimi dia. Ya. Karena memang aku melihat dari segi bukan agama ya, mungkin segi misalnya punya anak nih, bercerai punya anak. Anak ini kan hak asuhnya jatuh kepada pihak yang tidak berselingkuh gitu ya, yang ditinggalkan dan tidak berselingkuh gitu ya, ibu gitu. Nah,
Tapi di sisi lain anak ini tidak bisa menunggu nih, dia butuh sosok bapak gitu. Nah disitulah mungkin butuh pernikahan gitu. Apakah itu boleh gitu dengan orang yang baru yang tidak ayah kandungnya namun menyayangi dia, karena memang anak juga harus bertumbuh dan memerlukan peran bapak gitu. Itu menurut kakak gimana? Saya nggak berpendapat tentang itu. Ya Alkitab bilang nggak bisa. Jadi saya nggak mengatakan resikonya ditanggung gitu, walaupun sebenarnya dia yang tidak menginginkan perceraian itu, tapi dia diceraikan gitu. Kenapa dia harus menanggung resiko itu? Ya dia harus menanggung risiko itu karena itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan di dalam risiko itu dia harus membuktikan kesetiaannya kepada hukum Kristus. Tidak ada istilah saya ditinggalkan suami saya misalnya begitu, lalu saya mau menikah lagi karena alasan saya tidak mampu. Berarti dia tidak beriman. Oke. Dia kan punya bapak. Oke. Thank you ya kak. Thank you. Oke. Jadi Ya. pada akhirnya akan kita bertanggungjawabkan sendiri-sendiri gitu ya di hadapan Kristus Ya. gitu. Kebenaran sudah diberitahu, tapi semua akan dipertanggungjawabkan. Saya tidak menghakimi dia, saya tidak menghakimi siapapun, karena Kristus adalah hakim. Saya hanya memberitahu apa yang dianjurkan oleh kitab suci. Selebihnya itu urusan Anda dengan Allah. Oke. Thank you kak. God bless you. Oke, ya. Berkati ya. Ya saya tidak mau merubah ya teman-teman ya. Alkitab bilang begitu karena orang terdekat saya juga begitu kok ya. Tapi saya mau gimana, udah terlanjur juga, udah sampai mereka punya anak gitu kan, udah gimana ya saya bilang ya. Jadi ya saya doakan mereka aja. Kalau dikatakan diceraikan lagi, istrinya juga udah menikah lagi, ya sih susah ya. Gitu. Jadi memang kompleks ya, tapi tetap kembali minta belas kasih Tuhan, berpengharapan kepada Allah dalam doamu, karena dia tahu sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan, apa motivasi kamu melakukan itu, dan Kristus sendiri yang akan membuka itu di hadapan pengadilannya sendiri. Ya, tidak akan ada yang sia-sia, tidak akan ada yang tidak dapat menolongmu kalau kamu melakukan itu demi kasihmu kepada sesamamu manusia dan demi kasihmu kepada Kristus. Yang penting tidak salah dalam memahami kasih itu. Jangan kamu pahami kasih adalah nafsu. Ya. Buset, udah jam 11. Udah jam 12. Silakan Ata. Halo, ya, mau nanya, kalau misalnya, kan Yesus itu juru selamat ya, nah mau nanya, kalau misalnya suku pedalaman, ya kan, tidak terjangkau, tidak ada yang mengajarkan tentang Kristus, itu mereka tetap akan selamat atau masuk neraka? Belum tentu. Selamat atau tidaknya dia nanti itu di pengadilan ditentukan. Karena dia akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya dia. Berarti tergantung amal dan ibadahnya juga ya? Bukan. Atau bagaimana? Tergantung dia dibenarkan atau dipersalahkan karena hati nuraninya dia. Dalam Roma 2 ayat 14-16 dikatakan ada hati nurani yang ada pada dirinya. Jadi kalau dia melakukan apa yang dipersalahkan oleh hati nuraninya, maka dia berdosa menurut hati nuraninya dan dia akan dihukum oleh karena itu. Tapi kalau dia melakukan apa yang benar yang dituntut oleh hati nuraninya, maka dia akan dibenarkan oleh karena hati nuraninya itu. Tapi masalah apakah dia akan diselamatkan atau tidak, itu bergantung Kristus sebagai sang hakim tadi. Oke. Dari tadi mau nanya itu dong kok. Thank you ya. Oke ya. Oke teman-teman, kita lanjut.
lanjut lagi kah ini atau gimana? Kemuliaan bagimu, kemuliaan. Silakan Rafael. Halo. Ya, silakan Eva. Tidak ada bos. Kita sama Kristen, Katolik. Selalu percaya. Ya. Salam ya. Silakan Kevin. Kak, saya kan Chinese, saya mau nanya, kita boleh nggak ya kalau makan babi? Ya boleh lah. Yang penting jangan babi yang makan kamu yang makan babi. Kalau sembahyang kubur itu Kak? Sembahyang kubur, kamu bersembahyang sama orang yang di kuburan gitu? Cuman kayak megang dupa gitu, tapi kita nggak ada sembahyang apa-apa, kayak ngikut menghargai orang tua gitu. Sebaiknya jangan. Ya, karena itu, ya meskipun hatimu tidak menyembah berhala, tapi itu tidak merefleksikan kamu orang Kristen. Kamu Kristen bukan? Saya Kristen. Kristen apa? Protestan. Gitu. Jadi sebaiknya nggak usah. Kalau ada yang dupa-dupa begitu, nggak usah lakuin. Gitu. Oke, siap. Thank you Kak. Oh ya Kak, ada lagi yang mau saya tanya. Kalau kita di Kristen itu ada kayak reinkarnasi gitu nggak ya? Nggak ada. Di Kristen tidak ada reinkarnasi. Reinkarnasi itu itu kan ulang. Inkarnasi itu hanya terjadi oleh Kristus. Inkarnasi itu dari kata Latin incarni. In itu daging, in itu di dalam, karni itu daging. Makanya karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi kalau ada orang memahami reinkarnasi bisa jadi tumbuhan, bisa jadi batu-batu, itu salah. Karena inkarnasi itu artinya di dalam daging. Jadi kalau reinkarnasi itu artinya kehidupan kembali di dalam daging. Nah, apakah kita ada reinkarnasi dalam Kristen? Tidak ada. Tetapi inkarnasinya Kristus pernah terjadi. Inkarnasinya Kristus pun itu dalam rangka ia menjadi sama dengan kita, dengan mengambil dan menambahkan kodrat manusia di dalam pribadinya dia sebagai Kristus atau firman Allah. Jadi tidak ada reinkarnasi. Ketika kamu mati, rohmu akan berpisah dengan tubuhmu. Kalau kamu orang percaya, rohmu akan dibawa ke Firdaus, dituntun oleh malaikat, seperti yang dikatakan dalam Lukas 16. Nah, ketika kamu sudah dibawa ke Firdaus, lalu ketika Kristus datang menghakimi, tubuhmu yang di bumi ini akan dibangkitkan, lalu dipersatukan dengan rohmu yang di Firdaus tadi. Lalu ketika sudah dipersatukan roh dengan tubuhmu yang ada di bumi yang sudah dibangkitkan tadi, maka akan ditempatkan di langit bumi baru. Itulah surga bagimu, akan hidup kekal. Jadi Tuhan menciptakan kita bukan untuk mati lalu berganti tempat, mati hidup lagi, enggak. Mati itu hanya sekali karena maut. Jadi ketika saya mati, saya di dalam Kristus, saya tidak akan mati lagi. Tapi kalau saya mati tidak di dalam Kristus, saya akan mati untuk selama-lamanya. Karena dosa itu yang membuat kita mati. Tuhan tidak pernah menciptakan orang untuk dimati-matikan. Itu bukan Allah itu. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan yang mati, manusia diciptakan lalu dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan, dimatikan lagi, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar tidak pernah mematikan. Tuhan yang benar itu menghidupkan manusia. Karena kematian hanyalah upahnya dosa. Makanya Kristus sendiri datang ke dunia pun hanya untuk mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Itulah Allah yang sejati. Karena Allah itu sumber hidup, Allah adalah sang hidup, tidak ada kematian di dalam dia. Jadi kalau ada orang percaya Tuhan yang dimatikan, dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi, jadi pindah orang, dimatikan, dihidupkan, gitu terus, itu bukan Allah. Oke. Jadi tidak ada reinkarnasi dalam iman Kristen.
Thank you Kak pencerahannya. Oh ya Kak, satu lagi. Saya ini kan dulunya kan sebenarnya kan saya latar belakangnya dulu tuh agamanya Buddha, tapi saya udah percaya sama Yesus dan udah dibaptis, sudah masuk ke Kristen. Lalu dulu itu saya sering Kak makan kayak mie pangsit gitu ya. Kalau kita di Sumatera makan mie pangsit itu pakai darah babi gitu ya. Nah itu kalau di Kristen sekarang, untuk sekarang apakah boleh atau tidak boleh ya? Karena saya pernah baca darah itu kan nggak boleh ya kalau di perjanjian lama. Bukan masalah boleh tidak boleh darah itu, tapi masalah berguna atau tidak. Itu masalahnya. Gereja itu berbeda paham dalam hal ini, tapi kalau dalam sudut pandang saya, boleh tidak boleh itu tergantung kepada orangnya dalam pengertian apakah itu berguna buat dia. Rasul Paulus kan berkata bahwa tidak ada lagi yang haram bagi kita. Makanan ya untuk perut, perut ya untuk makanan. Dan akhirnya akan kejamban kok. Jadi tidak ada lagi yang haram bagi kita, tetapi kita jangan diperhamba oleh suatu apapun. Itu kata Rasul Paulus sebagai bentuk penguasaan diri kita. Jadi kalau Rasul Paulus juga bilang, kalau bagi seseorang itu haram, bagi dialah itu haram. Ini tentang makanan ya. Kalau bagi dia itu haram, bagi dialah itu haram. Kalau bagi seseorang itu tidak najis, bagi dia itu tidak najis. Nah, lalu bagaimana di kisah Rasul di konsili di Yerusalem, sidang di Yerusalem tentang kita harus menjauhkan diri dari makanan yang dicekik, dari darah dan dari yang lainnya. Itu tentang anjuran para rasul kepada orang di luar Yahudi agar mereka menjauhkan diri dari makanan yang berdarah, agar orang Yahudi itu enggak jijik kepada mereka, sehingga penginjilan mereka tidak ditolak. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, sebab Tauratnya Musa telah dibacakan tiap-tiap minggu. Begitu. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh makan darah itu, karena darah yang mengampuni kita adalah darahnya Kristus, bukan darahnya hewan atau binatang. Tetapi masalahnya berguna atau tidak. Tapi kalau anjuran dari saya, kalau boleh dikurangi atau bisa nggak usah dimakan sama sekali. Kenapa? Karena di dalam darah hewan itu disitulah banyak penyakitnya gitu loh, dengan adanya penelitian-penelitian terbaru dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau bagimu itu berguna, makanlah dengan iman. Jangan kamu makan darah di hadapan orang yang tidak mau makan darah, karena kamu akan menjadi berdosa karena menyandung orang itu. Demikian juga kalau orang nggak mau makan bakpao, bagi dia bakpao itu haram, lalu kamu sengaja makan bakpao di depan dia, maka kamu berdosa menyandung dia, karena kamu udah tahu bahwa bagi dia bakpao itu haram. Nah demikian juga dengan makanan-makanan yang lain, begitu ya. Oke, terima kasih ya Kak. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati ya. Oke ya, gitu teman-teman ya. Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan minum. Makanya di dalam Kolose 2 ayat 16-17 tadi dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi mengenai apapun juga, makanan, minuman, hari raya, bulan baru, dan hari Sabat. Jadi jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman. Itu tidak perlu. Makanan untuk perut kok. Dan itu nggak akan mengalir kemana-mana untuk perut. Makanan tidak akan memengaruhi kamu. Karena iman kita bukan berorientasi pada hal-hal yang jasmani, tapi berorientasi pada hal-hal yang rohani. Gitu. Saya pengonsumsi itu dulu ya. Kalau sekarang saya mengurangi dalam artian memilih untuk tidak mengonsumsinya, karena saya tahu di dalam darah hewan itu karena ada penyakitnya. Begitu. Ya, jadi makanlah dengan iman kalau memang bagimu itu berguna. Kalau bagimu itu tidak berguna, ya tidak usah makan. Yang penting jangan menyandung orang. Jangan makananmu membuat orang kehilangan iman untuk orang yang imannya lemah. Oke, begitu ya teman-teman ya. Dan saya sepertinya akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini karena saya harus istirahat. Ya saya capek. Kata saya tadi baru pulang, saya baru belanja peralatan dapur, bahan-bahan masakan, karena saya tidak beli makanan, saya masak sendiri. Jadi agak melelahkan hari ini. Mata saya juga ini bengkak nih, gak tahu ini kenapa ini. Dan badan saya sepertinya lemas sekali. Oke gitu ya. Jadi kita bertemu lagi besok.
selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Jangan tinggalkan Kristus, jangan hianati Dia. Karena dari semua yang telah saya jelaskan, adakah alasanmu untuk menolak Tuhanmu? Adakah alasanmu untuk menolak Yesus? Kamu tidak punya alasan sebenarnya. Tapi kalau kamu sampai menolak Dia, artinya kamu sedang menuhankan dagingmu sendiri. Demi uang, demi wanita, demi tahta, demi harta, dan demi apapun. Ingat, Kristus itulah kekayaan semua orang yang merendahkan dirinya. Jangan tinggalkan Dia, wahai anak-anak muda dan semua orang. Agungkan, muliakan, layanilah Dia, karena Dialah satu-satunya yang menopangmu sampai hari ini kamu dapat hidup. Manfaatkan sisa hidupmu, sisa waktumu, wahai anak-anak muda, untuk berguna bagi Kristus. Selalu pikirkan, selalu renungkan, ketika kamu mati, apakah yang akan kamu jawab di hadapan pengadilan Kristus? Ketika Tuhan menanyakan kepada kamu di hari pengadilan, wahai Elia Myron, apa yang sudah kamu lakukan buatku? Maka apakah yang akan kita jawab? Dan kamu pun renungkanlah itu. Apa yang akan kamu jawab di hadapan pengadilannya nanti? Apa yang sudah kamu lakukan buat Dia? Apa yang sudah kamu usahakan buat kemuliaan namanya sebagai tanda cintamu? Kita berjuang demi pasangan, kita berjuang demi pacar, kita berjuang demi istri, kita berjuang demi suami. Tapi apakah kita pernah berjuang buat Allah? Apakah kita berjuang